Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Ilmu bersama Ustazuna Ahmad Makil Azwati. Tentunya tetap mengulas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram maupun di pengajian yang ada. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang nomor 1, pertanyaannya kebenaran tentang kisah malaikat Harut dan Marut dalam Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke Ustazuna Ahmad Makil Azwati. Kepadanya fa'alaihi tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu, untuk menambah wawasan keilmuan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita, khususnya meningkatkan taraf keilmuan kita, khususnya di bidang agama, dan menjadi suatu nikmat tersendiri ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman tentang ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam hadis, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam dirinya akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Pertanyaan menarik tentang masalah kisah malaikat Harut dan Marut. Kemarin sempat di hari Ahad kita jelaskan perihal riwayat dari Bani Israel, atau biasanya dikenal dengan Israiliyat. Kalau sempat ada pertanyaan, kemarin belum ada kesempatan menjawabnya, tentang malaikat Harut dan Marut dalam Al-Quran. Apa disebutkan di surat Al-Baqarah? Qauluhu ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Haruta wa Marut ila akhiril ayat. Membahas tentang masalah sihir itu. Saya masih ingat dulu ada ulasannya sedikit dalam kitab Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang dulu pernah datang ke Indonesia juga, termasuk pakar tafsir di era sekarang ini. Kalau dulu kita mengenal ketokohan Syekh Asy'arawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama besar Mesir, pakar tafsir, dan yang banyak menorehkan karya-karya khususnya di bidang tafsir. Sekarang yang masih ada dan mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah adalah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dan karya-karyanya banyak sekali, diantaranya Rawa'i'ul Bayan yang cukup populer di Indonesia dan mungkin sudah diterjemahkan. Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, membahas tentang tafsir hukum, di antaranya juga tentang ayat yang kita baca tadi, dan juga bertalian tentang malaikat Harut dan Marut. Qauluhu ta'ala, kita nukil dari kitab Rawa'i'ul Bayan fi inda qaulihi ta'ala wa ma unzila 'alal malakain. Qara'al jumhur, mayoritas ulama membacanya malakain bi fathil lam wal kaf. Malakain, dua orang malaikat. Wal kaf mutsanna malakin, bentuk dua dari malak, berarti artinya malaikat. Wa qara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Sa'id bin Jubairin al-malikain bi kasril lam, berarti diartikan raja, malik. Bedakan antara malak dengan malik. Kalau malak itu malaikat, kalau malik raja, dua raja. Qala Ibnul Jauzi wa qira'atul jumhuri asahhu, bacaan mayoritas ulama lebih sah, lebih benar, malakain, bagaimana tertera dalam Al-Quran mushaf yang ada di Indonesia. Nah, tentang Harut dan Marut itu tentang bacaannya,
tentang bacaan Harut dan Marut. Mungkin yang iskal bagaimana disebutkan Harut dan Marut ini riwayat. Dulu pernah, kita masih kecil dulu pernah membaca cerita bergambar tentang Harut dan Marut itu. Itu sebetulnya Israiliyah. Yang dikatakan akhirnya maksiat, minum khamr, bahkan disebutkan berzina karena diberikan syahwat seperti manusia. Diturunkan dari langit, diberikan syahwat seperti manusia, akhirnya melakukan kemaksiatan. Itu panjang ceritanya, bahkan di tafsir Baghawi juga menukil itu. Di tafsir Al-Baghawi menukil itu, padahal itu Israiliyah. Padahal itu Israiliyat seperti yang kita sebutkan dalam pelajaran kemarin. Kita lihat dulu Israiliyat ini parameternya bagaimana? Apa tidak bertabrakan dengan prinsip yang kita pelajari dalam tauhid atau bertabrakan? Kalau kontradiksi bertabrakan tidak bisa diambil. Karena yang kita belajar dalam tauhid apa? Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang kita pelajari dalam tauhid. Makanya di sini diulas bahwasanya riwayat itu tidak benar. Riwayat itu tidak benar tentang malaikat yang diberikan sifat seperti manusia, kemudian memiliki syahwat, memiliki keinginan dan lain-lain. Kalau tidak salah Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim juga membantah riwayat Israiliyat ini. Memang banyak dalam beberapa kitab tafsir yang diceritakan Israiliyat, makanya kita perlu selektif. Apakah ini sesuai atau tidak? Kadang-kadang menjadi konsumsi ceramah supaya audiensnya senang, padahal itu kisahnya tidak berdasar dan tidak boleh. Nah, ini perihal Malakain. Ada pembahasan lain di Rawai' wal Bayan. Kalau tidak ada, kita lihat kitab tafsir yang lain. Rawai' wal Bayan di sini tidak menyebutkan lagi tentang Malakain. Kelewatan. Yang ditanyakan bagaimana dua malaikat ini mengajarkan sihir? Jawabannya bahwasanya itu ujian. Itu ujian. Itu ujian. Mungkin di kitab yang lain, kita lihat di kitab Syekh Muhammad bin Ali Sais. Ini kita buku wajib dulu kita waktu kuliah. Di Timur Tengah semua fakultas syariah memakai kitab ini. Meskipun di Indonesia yang populer Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Rawai'ul Bayan, cuma di Timur Tengah kalau tidak salah semuanya, khususnya di Al-Azharus Syarif, di Al-Azhar juga memakai kitab Tafsir Ayatul Ahkam Syekh Muhammad bin Ali Sais. Syekh Muhammad Ali Sais ini terkenal. Di Fakultas Syariah di Timur Tengah semuanya pakai kitab ini. Mungkin di sini ada keterangan yang lebih jelas tentang Malakain ini tadi. Bapak yang cari dulu ya. Saya ingat ada di sini ada ternyata sedikit keterangannya atau kelewatan. Kan di sini Malakain. Qauluhu ta'ala wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Babil itu daerah Babilonia. Daerah Babilonia, Irak. Makanya Irak itu bukan termasuk semenanjung Arabia sebetulnya. Itu Babilonia. Di Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Efeknya sihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, memisah antara suami istri. Makanya menurut ahli sunnah wal jamaah sihir itu ada hakikatnya. Kalau menurut sekte Mu'tazilah tidak ada, hanya magic tipu muslihat. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah ada hakikatnya. Buktinya ini, yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Apa yufarriqun? Memisah.
antara suami dan istri. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi idznillah. Semuanya kembali kepada izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ila akhiril ayat. Supaya tidak melebar kita ke pembahasan Harut dan Marut. Sini lebih lengkap mungkin. Waqad dzakara ahlul akhbar wa naqalatul mufassirin. Sebagian menukil dari kalangan mufassir akhbaran fi tafsir hadhil ayah muaddaha anna Harut wa Marut unzila liyahkuma bainan nas wa rukibat fihi masyahwatu. Ada yang meriwayatkan seperti itu yang tadi kita sebutkan. Diberikan syahwat seperti manusia, fazanaya berbuat zina, wa syaribal khamra minum khamr, wa kafara wa khayyarahuma, kemudian diberikan pilihan oleh Allah baina adabil dunya wa adabil akhirah, antara azab dunia dan azab akhirat. Fakhtara adabad dunya fa ulika bi Babil, akhirnya digantung di daerah Babilonia. Ketika keduanya memilih siksa dunia saja ya Allah. Ini yang disebutkan di tafsir Al-Baghawi, panjang ceritanya. Nah, wa hadhil akhbar, yang penting yang perlu digarisbawahi, wa hadhil akhbar lam yarid minha syai'un sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut kacamata Syekh Muhammad Ali Sais, mungkin juga menukil dari para ulama yang kita singgung tadi, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Qur'anil Azim menyebutkan khabar-khabar ini, riwayat-riwayat ini lam yarid minha syai'un sahihun an Rasulillah. Tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Wa inna ma hiya min kutubil yahud wa min iftira'ihim. Apa? Kutubil yahud, referensinya Israiliyat, orang-orang Yahudi. Nah. Kenapa? Mahdzurnya apa yang dikhawatirkan kalau kita menetapkan riwayat seperti ini? Wa hadhil akhbaru qad intawat ala adami ismatil malaikah. Ini menunjukkan malaikat tidak maksum. Padahal tadi kita sebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pasti melakukan perintah Allah. Bagaimana dikatakan berzina, minum khamr. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat bertasbih malam siang, la yafturun, tidak capek. Bagaimana kita sifatkan seperti riwayat tadi. Nah, ini bahkan kejadian di zaman Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan mengaku datang dari daerah Babilonia, kemudian belajar sihir dan lain-lain. Apakah ada kesempatan taubat begini, sampai Ummul Mukminin Aisyah menyatakan tidak ada kesempatan taubat karena mungkin itu bohong. Yang diceritakan itu bohong oleh perempuan tadi. Ini sedikit tentang Harut wa Marut, berarti menepis pemahaman atau cerita selama ini. Dulu kita waktu masuk kecil anak pernah baca itu. Digambarkan ya buku cerita Islam itu. Nah, mengikuti sebagian kitab tafsir. Memang kitab tafsir otoritatif lah, sebagian kitab otoritatif bisa jadikan rujukan, tapi harus selektif. Apakah ini termasuk riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kaitannya dengan para anbiya, kaitannya dengan para malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.